Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ernia Susana, STMSI selaku dosen penguji, serta Ibu Atika Hendriani, Eskom MKes selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya pada hari ini, Sabtu 31 Desember 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Nurfadilah dengan NIM P220401200018 dari Prodi Diploma 3, jurusan Teknik Elektromedik, Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Pada bab 1 penelitian saya terdapat latar belakang, penelitian sebelumnya, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama ada latar belakang, yaitu mendeteksi adanya defisiensi penglihatan warna pada seseorang dengan metode Ishihara. Tes buta warna dengan metode Ishihara terdiri dari lembaran-lembaran atau plet yang di dalamnya terdapat titik-titik dengan berbagai warna dan ukuran. Titik berwarna tersebut tersusun dan membentuk sebuah lingkaran. Warna titik tersebut didesain sedemikian rupa, sehingga orang yang memiliki kelainan buta warna tidak bisa melihat perbedaan warna seperti yang dilihat oleh orang yang normal. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu mengembangkan penelitian sebelumnya, dan yang terakhir untuk memudahkan tenaga klinis dalam memberikan berbagai tes kepada pasien, menghemat waktu diagnosis, serta dilengkapi interpretasi hasil tes Ishihara. Kemudian ada penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama yang berjudul Rancang Bangun Alat Tes Buta Warna dengan Metode Ishihara berbasis mikrokontroler yang dilakukan oleh Fazrina Pratiwi pada tahun 2022 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Penelitian tersebut menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengendalinya, motor stepper membuat putaran otomatis untuk soal tes buta warna, keypad sebagai input dari jawaban soal tes buta warna yang akan ditampilkan pada LCD display, printer thermal sebagai bukti dari jawaban, menggunakan 6 plat Ishihara secara berurutan, tiap soal diberi waktu 3-4 detik. Kesimpulan hasil tes Ishihara terdapat 3, yaitu buta warna total, buta warna parsial, atau mata yang normal. Kemudian, tidak tersedia riwayat tes Ishihara dan menggunakan 3 responden. Penelitian yang kedua yang berjudul Aplikasi Tes Buta Warna dengan Metode Ishihara dan Farnsworth Mansell D15 dilakukan oleh Rico Estrada DKK pada tahun 2019 dari Universitas Diponegoro. Pada penelitian tersebut menggunakan 24 plat Ishihara secara acak dan berbasis website. Kesimpulan hasil tes Ishihara terdapat 3. Lalu terdapat menu registrasi pasien menggunakan 32 responden di mana responden memasukkan jawaban, kemudian tersedia riwayat tes Ishihara, dan tiap soal diberi waktu 2 detik. Kemudian, penelitian ketiga yang berjudul Penerapan Metode Ishihara untuk Perancangan Aplikasi Tes Buta Warna berbasis Android yang dilakukan oleh Septia Nanda Perdana pada tahun 2017 dari Universitas Jember. Pada penelitian tersebut terdapat menu registrasi pasien dan informasi tes Ishihara. Kesimpulan hasil tes Ishihara ada 3, kemudian tiap soal diberi waktu 10 detik, tidak tersedia riwayat tes Ishihara, kemudian menggunakan 20 responden, di mana dalam satu soal terdapat 3 pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden, kemudian menggunakan 24 plat Ishihara secara acak. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membuat alat tes buta warna metode Ishihara berbasis mikrokontroler dengan antarmuka TFT LCD touchscreen. Yang kedua, yaitu bagaimana cara mencetak hasil diagnosis dan interpretasi pemeriksaan tes buta warna. Kemudian ada batasan masalah, ada 3. Yang pertama yaitu menampilkan 24 soal tes buta warna berdasarkan plat metode Ishihara, kemudian menggunakan pasien dengan usia 17-40 tahun untuk melakukan tes buta warna, dan yang terakhir, lama pengamatan untuk menjawab angka masing-masing soal maksimum 4 detik. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan umum pada penelitian yang saya
lakukan yaitu merancang dan membangun metode Ishihara pada alat tes buta warna berbasis mikrokontroler dengan antarmuka TFT LCD touchscreen dan dilengkapi dengan printout sebagai hasil pemeriksaan. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama dapat membuat software, hardware, dan desain mekanis, dapat merancang dan membuat alat tes buta warna dengan metode Ishihara berbasis mikrokontroler dengan antarmuka TFT LCD touchscreen. Yang ketiga, menambahkan printout dan interpretasi hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, melakukan uji fungsi dan uji coba. Kemudian pada bab 2 terdapat alur penelitian, rancangan alat, blok diagram, flowchart, dan tabel pengujian. Nah, untuk alur penelitian yang saya buat, langkah pertama yang dilakukan yaitu tahap persiapan. Penulis membuat proposal dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, penulis melakukan perencanaan software, hardware, dan desain mekanis yang akan digunakan pada penelitian untuk membuat alat. Setelah alat selesai, tahap selanjutnya adalah menguji alat yang telah dibuat. Tahap pengolahan data digunakan untuk meringkas data yang telah didapatkan dari tahap pengujian alat. Apabila data yang diperoleh sudah cukup, langkah terakhir yaitu menyimpulkan dari data yang telah didapatkan untuk menentukan like atau tidak like-nya alat yang telah dibuat. Kemudian ada rancangan alat. Di sini merupakan desain skematik alat yang akan saya buat, yaitu dengan spesifikasi nama alat, yaitu alat tes buta warna, suplai tegangan, yaitu 12 volt, display NX106P101-011CI atau 10,1 inch IPS capacitive touchscreen without enclosure, yaitu dengan merek Nexian. Kemudian modul mikrokontrolernya yaitu Atmega 328P, printernya menggunakan thermal printer Arduino dengan ukuran 40 cm kali 25 cm kali 35 cm. Kemudian blok diagram alat yang akan saya buat, di mana cara kerja blok diagram ini, tegangan dari PLN sebesar 220 volt AC masuk ke adaptor. Kemudian, supply sebesar positif 12 volt DC dari adaptor masuk ke mikrokontroler dan printer thermal. Lalu, display TFT LCD mendapatkan tegangan sebesar positif 5 volt DC dari mikrokontroler, sehingga dapat bekerja. Setelah itu, display TFT LCD memberikan perintah ke mikrokontroler agar printer thermal bekerja untuk mencetak hasil pemeriksaan tes buta warna. Kemudian, flowchart untuk penelitian yang saya buat. Yang pertama, pada saat switch on off ditekan, suplai atau adaptor akan mendistribusikan tegangan ke Arduino Uno R3. Kemudian, Arduino Uno R3 akan menginisialisasi program dan akan mengkonfigurasi semua perintah yang akan digunakan, seperti konfigurasi pin display, LCD TFT, dan thermal printer. Setelah itu, pada display LCD TFT akan tampil menu utama di mana terdapat beberapa pilihan, yaitu mulai tes isi hara, informasi tes isi hara, informasi buta warna, dan riwayat tes isi hara. Apabila user memilih menu mulai tes isi hara, maka akan dijelaskan pada slide selanjutnya dan akan kembali lagi ke menu utama. Kemudian, apabila user memilih informasi tes isi hara, maka akan muncul informasi tes isi hara dan akan kembali ke menu utama kembali. Lalu, ketika user memilih informasi buta warna, maka akan tampil informasi mengenai buta warna dan kembali lagi ke menu utama. Kemudian, apabila user ingin memilih atau melihat riwayat tes isi hara, maka akan tampil riwayat tes isi hara dan akan kembali lagi ke menu utama. Nah, ini merupakan flowchart dari menu mulai tes isi hara, di mana ketika pasien atau user setelah memilih menu mulai tes isi hara, maka akan muncul data pasien yang akan diisi oleh pasien tersebut. Kemudian akan masuk ke instruksi tes isi hara, di mana akan dijelaskan bagaimana mekanisme untuk pengisian tes isi hara yang akan dilakukan. Kemudian akan tampil 24 gambar soal tes isi hara, di mana penentuan keputusan untuk buta warna total, parsial, atau mata normal, itu yang pertama, jika gambar satu salah, maka hasilnya adalah buta warna total.
Jika gambar satu benar, gambar 2 sampai gambar 16 ada salah lebih dari 3, atau jika gambar satu benar, gambar 22 sampai gambar 24 jawaban hanya benar pada salah satu gambar, atau jika gambar satu benar, jika gambar 18 sampai gambar 21 terlihat angka, maka hasil dari pemeriksaan buta warna tersebut termasuk ke dalam kategori buta warna parsial. Kemudian, jika gambar satu sampai gambar 17 benar, atau gambar satu harus benar dan lebih dari 13 gambar dijawab benar, atau gambar 22 sampai gambar 24 benar, atau dua gambar benar, masuk ke hasil pemeriksaannya adalah mata yang normal atau tidak mengalami buta warna apapun. Nah, apabila user ingin print hasil tes isi hara, maka ketika menekan tombol print, maka akan mencetak hasil tes isi hara dan kemudian tes isi hara akan selesai dan kembali lagi ke menu utama yang tadi. Nah, kemudian ada tabel pengujian fungsi. Nah, pengujian fungsi alat itu untuk mengetahui apakah alat tersebut berfungsi dengan like atau tidak like dengan melakukan pengujian alat sesuai fungsinya. Nah, yang pertama di sini ada switch off on off, yaitu fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan alat, di mana kondisi yang diharapkan pada saat switch on off ditekan, supply atau adaptor akan mendistribusikan tegangan ke Arduino Uno R3. Kemudian Arduino Uno R3 akan menginisialisasi program dan mengkonfigurasi semua perintah yang digunakan seperti konfigurasi pin display LCD TFT dan thermal printer. Nah, kemudian pengujian display LCD TFT, yaitu fungsinya untuk menampilkan soal tes isi hara, informasi tes isi hara, informasi buta warna, serta riwayat hasil pemeriksaan tes isi hara. Kondisi yang diharapkan ketika display LCD TFT mendapatkan tegangan positif 5 volt DC dari Arduino Uno R3, sehingga display LCD TFT akan bekerja dan melakukan inisialisasi. Kemudian, tampilan menu akan tampil di display tersebut untuk dilakukannya tes isi hara. Nah, kemudian pengujian fungsi yang ketiga yaitu pengujian fungsi printer thermal yang berfungsi untuk mencetak hasil tes isi hara, di mana kondisi yang diharapkan yaitu ketika display LCD TFT memberikan perintah ke microcontroller untuk mencetak hasil tes isi hara, microcontroller akan menerima perintah tersebut dan memerintahkan printer thermal bekerja untuk mencetak hasil tes isi hara dan mengeluarkan kertas hasil tes isi hara. Nah, kemudian ada tabel pengujian sistem pada display LCD TFT, di mana pengujian sistem pada LCD TFT menggunakan metode black box, yaitu salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur dalam sistem alat tes hara ini dapat berjalan dan dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka akan menjadi evaluasi dan diperbaiki kembali. Yang pertama yaitu menu utama, maka display LCD TFT akan menampilkan menu utama. Kemudian ada menu mulai tes isi hara. Ketika user klik tombol mulai tes isi hara, maka hasil yang diharapkan yaitu menampilkan formulir data pasien. User klik tombol next menampilkan instruksi tes isi hara. User klik tombol next maka akan menampilkan soal isi hara. User klik salah satu dari 4 pilihan jawaban, maka terpilih salah satu dari 4 pilihan jawaban yang tersedia. Kemudian user klik tombol next, maka menampilkan soal isi hara selanjutnya hingga 24 soal isi hara. Ketika user klik tombol next, menampilkan hasil tes isi hara. Kemudian, apabila user klik tombol print, maka akan mencetak hasil tes isi hara. Kemudian, ketika user klik tombol home, maka akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian ada menu informasi tes isi hara, di mana ketika user klik tombol informasi tes isi hara, maka hasil yang diharapkan yaitu menampilkan informasi tes isi hara. Kemudian, user klik tombol home, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian, menu informasi buta warna. User klik tombol informasi buta warna, maka akan menampilkan informasi mengenai jenis-jenis buta warna. Ketika user klik tombol home, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian, menu riwayat tes isi hara. User klik tombol riwayat tes isi hara, maka menampilkan riwayat tes isi hara.
user klik tombol home, maka akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian pada penelitian ini, peneliti akan atau penulis akan uji coba alat terhadap responden. Uji coba ini dilakukan responden untuk membandingkan buku isi hara manual dengan prototipe, sehingga mengetahui apakah alat ini berfungsi dan mendapatkan hasil tes yang sama dengan buku isi hara manual atau tidak. Nah, di mana Eee, di sini terdapat, standar isi hara di mana, plat yang pertama itu menunjukkan angka 12, plat kedua menunjukkan angka 8, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan dicocokkan antara buku isi hara dengan prototipe atau jawaban dari si pasien. Nah, nanti akan diberikan tanda checklist atau silang apakah, eee, responden menjawab dengan benar sesuai dengan buku isi hara atau tidak. Nah, ini masih, lanjutannya. Nah, hingga 24 plat istihara. Nah, kemudian ada jadwal penelitian. Nah, pada bab yang terakhir yang keempat, yaitu pada bab ini penulis membuat jadwal kegiatan untuk penelitian ini agar penelitian yang akan dilakukan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh penulis. Guna sebagai pendorong bagi penulis dalam pelaksanaan sampai selesai penelitian ini sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yaitu kegiatan yang pertama, penentuan judul dan penyusunan proposal KTI, yaitu dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember di tahun 2022. Kemudian untuk pendaftaran proposal hingga sidang proposal dilakukan pada bulan Januari tahun 2023. Kemudian untuk pengurusan etik dilakukan pada bulan Januari dan Februari pada tahun 2023. Kemudian ada pembuatan alat, analisa data, penyusunan KTI, pendaftaran sidang alat KTI, dan yang terakhir sidang alat KTI akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret hingga bulan Juli tahun 2023. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi penulisan dan pembuatan alat yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, di mana peneliti menggunakan 21 referensi pada seminar pada proposal yang telah dibuat oleh peneliti. Sekian seminar proposal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.